Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya mahasiswa sekalian. Selamat datang di mata kuliah Komputasi Teknik Kimia. Pada minggu ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang simulasi reaktor menggunakan HYSYS part 1 CSTR. Tapi sebelumnya saya ingin memastikan bahwa mahasiswa sekalian menggunakan laptop dan bisa membuka aplikasi software HYSYS karena nanti ketika perkuliahan kita akan melakukan perhitungan simulasi menggunakan software HYSYS. Baik, tujuan dari setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa harus mampu menginput reaksi kimia yang akan digunakan ke dalam simulasi basis manager di dalam software HYSYS. Yang kedua, menentukan reaktor mana yang akan digunakan setelah mempertimbangkan reaksi yang terjadi. Dalam industri ada beberapa jenis reaksi yang biasa digunakan. Yang pertama ada conversion atau konversi reaksi, di mana pada reaksi ini membutuhkan koefisien stoikiometri reaksi dan konversi. Lalu yang kedua ada equilibrium atau kesetimbangan. Pada reaksi ini membutuhkan koefisien stoikiometri reaksi, konstansa keseimbangan seperti fungsi temperatur dan fungsi tekanan. Yang ketiga heterogen katalik heterogen, di mana dibutuhkan kinetika reaksi di mana datanya berupa energi aktivasi dan frekuensi faktor pada persamaan Arrhenius dan komponen eksponen dari adsorption kinetics. Yang keempat kinetika membutuhkan koefisien stoikiometri reaksi, energi aktivasi, faktor frekuensi untuk forward atau reverse reaksi. Yang terakhir simple rate, di mana membutuhkan koefisien stoikiometri reaksi, energi aktivasi dan frekuensi faktor untuk jenis forward, dan konstanta kesetimbangan diperlukan untuk jenis reaksi yang reverse. Nah, beberapa jenis reaktor yang biasa digunakan di industri dan bisa dilakukan simulasi adalah CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor, yang kedua plug flow reactor, yang ketiga conversion reactor, yang keempat equilibrium reactor, dan yang terakhir Gibbs reactor. Kita akan mencoba mempelajari CSTR pertama kali, yaitu Continuous Stirred Tank Reactor, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, apa itu CSTR? Yaitu merupakan bejana reaksi di mana reagen, reaktan, dan pelarut mengalir ke reaktor sementara produk reaksi secara bersamaan keluar dari bejana. Dengan cara ini, reaktor tangki dianggap sebagai alat yang berharga untuk pemrosesan kimia keberlanjutan. Reaktor CSTR dikenal karena pencampurannya yang efisien dan kinerja yang stabil dan seragam dalam kondisi steady state. Biasanya komposisi output sama dengan bahan di dalam reaktor, yang tergantung pada waktu tinggal dan laju reaksi. Dalam situasi di mana reaksi terlalu lambat, kedua cairan yang tidak bercampur atau kental memerlukan laju agitasi yang tinggi, atau ketika perilaku aliran Stecker diinginkan, beberapa reaktor dapat dihubungkan bersamaan untuk membentuk cascade CSTR. Jadi ada CSTR tunggal dan majemuk. Bagaimana dengan prinsip kerja CSTR? Reaktor CSTR merupakan salah satu jenis reaktor kimia yang banyak digunakan dalam industri untuk proses reaksi secara kontinu, di mana isi reaktor selalu diaduk agar tercampur sempurna seperti yang dapat dilihat pada gambar. Reaktor masuk secara kontinu ke dalam tangki, pada gambar disebut feed, bisa dilihat. Yang kedua, reaksi berlangsung di dalam tangki yang terus diaduk, di mana terdapat pengaduk di dalam tangki reaktor. Yang ketiga, produk keluar secara kontinu dengan laju sama dengan laju masuk. Jadi feed lajunya sama dengan laju pada laju produk. Yang keempat, kondisi steady state, di mana laju masuk sama dengan laju keluar dan volume reaktor bersifat tetap. Jadi volumenya konstan. Nah, apa bedanya
reaktor CSTR dan reaktor batch. Secara umum, reaktor dapat diklasifikasikan sebagai reaktor kontinu seperti gambar 1 dan reaktor batch. CSTR biasanya berukuran lebih kecil dan memungkinkan penambahan reaktan dan reagen tanpa hambatan, sementara produk dapat mengalir keluar terus-menerus tanpa gangguan. Sebaliknya, reaktor batch adalah reaktor kimia yang melibatkan penambahan sejumlah reaktan tetap yang ke bejana reaktor yang diikuti dengan proses reaksi sampai produk yang diinginkan diperoleh. Tidak seperti reaktor kontinu, reaktan tidak ditambahkan terus-menerus dan produk tidak dihilangkan terus-menerus. Selain itu, reaktor batch tidak tercampur secara seragam dan kondisi suhu dan tekanan bervariasi selama reaksi. Dan bagaimana dengan desain dan pengoperasian CSTR? CSTR ini terdiri dari satu reaktor tangki, sistem pengadukan untuk mencampur reaktor menggunakan impeller atau pengenalan reaktor yang mengalir cepat. Lalu yang ketiga, pipa umpan dan keluar untuk memperkenalkan reaktan dan mengeluarkan produk. Nah, jadi dalam satu kesatuan CSTR ada 3 komponen ini. CSTR paling sering digunakan dalam pemrosesan industri, terutama dalam reaksi aliran fase cair homogen, di mana agitasi konstan diperlukan. Namun, mereka juga digunakan dalam industri farmasi dan untuk proses biologi seperti kultur sel dan fermentor. CSTR dapat digunakan dalam aplikasi cascade seperti gambar 3 ataupun mandiri. Nah, cascade itu dia CSTR yang disusun secara paralel 3 buah atau lebih. Sedangkan mandiri adanya CSTR tunggal. Nah, CSTR ini mengambil asumsi terjadi pencampuran sempurna pada setiap bagian volume reaktor. Jadi setiap volume pada setiap levelnya semua sama. Dan kondisi aliran keluar sama dengan kondisi di dalam reaktor, baik itu suhunya ataupun kondisi operasi lainnya. Nah, pada reaktor CSTR, konversi dari reaktor juga dipengaruhi oleh volume reaktor, sehingga informasi geometris volume harus diberikan. Tergantung dari geometri reaktor, paling tidak 2 informasi harus diberikan, baik berupa volume, tinggi, atau diameter. Data inputan seperti apa yang biasanya digunakan pada reaktor CSTR? Merujuk kepada persamaan Arrhenius, di mana setidaknya ada faktor frekuensi dan juga energi aktivasi. Ini adalah contoh soal dari simulasi CSTR, di mana pada soal etil asetat diproduksi dengan mereaksikan etanol dan asam asetat pada kondisi operasi 50 derajat Celcius dan tekanan 101 kPa. Baik etanol dan asam asetat dua-duanya memiliki molar flow sebesar 50 kmol per jam dengan temperatur 20 derajat Celcius dan tekanan 110 kPa. Nah, volume reaktor itu sendiri sebesar 3 meter kubik. Maka kita harus menghitung komposisi dari produk aliran produk dengan jika diberikan laju reaksi sebagai berikut yang terdapat pada slide dengan konstanta reaksi dan energi aktivasi yang dapat dilihat pada slide. Berikut adalah simulasi dari Aspen-HYSYS berdasarkan soal. Mungkin mahasiswa sekalian bisa sudah membuka Aspen-HYSYS-nya karena butuh waktu sekitar beberapa menit. Nah, yang pertama adalah kita memilih new template atau new document. Nah, setelah itu kita melakukan penambahan komponen. Berdasarkan soal, ada beberapa komponen yang harus ditambahkan ke dalam database komponen yang akan kita gunakan nanti untuk proses simulasi. Yang pertama ada acetic acid. Diketikkan saja acetic acid, maka kita klik add. Yang kedua etanol. Kita ketik add, sudah 2 komponen. Yang ketiga etil asetat. Lalu yang keempat air atau water.
Nah, semua ini kan dibuat dalam bahasa Inggris ya, jadi seorang user itu harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya penambahan fluid package. Fluid package yang kita gunakan untuk soal ini merujuk kepada fluid package NRTL. Dan selanjutnya penambahan set reaction, kita tambahkan reaksinya. Kita menggunakan tipe reaksi simple red. Dengan tipe set kinetik. Lalu kita masuk kepada simulasi. Setelah kita menentukan komponen, lalu fluid package dan jenis reaksinya, kita bisa pilih satu reaktor CSTR. Lalu kita tambahkan stream aliran asetik asid dan juga etanol, dan satu stream produk. Maksud saya dua stream produk. Nah, pada tahap ini kita mencoba untuk mendesain dan mensimulasikan reaktor CSTR. Jadi dirapi-rapikan, diberi jarak agar terbaca semua alirannya, diberi jarak.
Berdasarkan simulasi dari CSTR tadi pada HISIS didapat bahwa konversi yang didapatkan sebesar 63,77%. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Saya harap mahasiswa dapat memetik ilmu yang ada pada hari ini yang telah saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya, atau kita akan mencoba sesi diskusi setelah materi ini. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.